waktu kamu divorce, ketika kamu berpisah dengan suami, itu kan rame banget tuh media. Dan ya ada omongan-omongan kalau ya suami melakukan tindak kekerasan kepada ART, waktu itu bilangnya ART ya. Apakah juga ada KDRT ke Putri? Sekarang hubungan dengan keluarga Pak Amin dan mantan suami gimana? Kebetulan mantan suami aku, bapaknya anak-anak udah menikah lagi. Alhamdulillah hubungannya baik. Kami sama istri yang baru juga aku kenal deket. Kemarin lebaran juga prosesnya gimana tuh? Kebetulan lebaran masih silaturahmi juga ke Pak Amin dan Bu Amin. Alhamdulillah baik. Sebenarnya banyak juga sih yang nanya atau yang mungkin komen ya, ini namanya pernikahan politik gitu kan. Halo, ketemu lagi di Gado-Gado Cheryl Tansil. Kali ini aku punya tamu spesial, cantik banget. Karena Cokro jarang banget ya undang perempuan. Nah ini selain cantik, pinter dan punya kepedulian sosial. Kebetulan dia juga in charge kepedulian di dunia pendidikan. Aku kan juga care banget sama dunia pendidikan. Aku langsung aja kenalin, ada Putri Zulkifli Hasan. Halo Sherry. Halo, thank you banget ya. Sama-sama. Nah ini spesial karena ternyata Putri belum pernah muncul di podcast manapun. Iya kayaknya deh. Baru pertama kali ini ya. I think so ya. Iya. Nah aku nih kenal Putri karena bareng di TKN kemarin dan juga waktu acara Puan dari PAN ya. Iya, kemarin kita sempat ketemu Iya. ya, ngobrol-ngobrol. Itu jadi saya perempuannya PAN, ternyata Putri adalah wakil ketua umum ya di Puan. Dan sebagai gue ngeliat tuh kan elit partai, anaknya Pak Enggak Zulkifli lah. Hasan kan. Masa sih emang elit itu? Iya. Anak menteri, anak ketua umum partai. Tapi yang gue salut, dia mau nih nemenin teman-teman Puan nyanyi bareng sampai acara kelar. Maksud gue buat seorang darah biru di dunia politik tuh gue amazed banget. Nggak banyak orang seperti itu gitu mau meluangkan waktu. Jadi thank you banget udah mau datang ke Sama-sama, it's my pleasure. humble studio. Senang banget juga bisa di sini. Iya, ngejarnya juga nggak cepet ya, hampir 2 bulan karena ternyata Putri menyelesaikan pendidikan di Harvard dulu ya. Iya, actually baru aja balik beberapa hari yang lalu. Alhamdulillah dapat kesempatan untuk ambil executive education di Harvard Kennedy School. Itu salah satu mimpi aku juga sih. Jadi waktu itu sebenarnya udah pernah ke Boston, maybe 5 years ago or something, 5 tahun yang lalu. Terus kan katanya kalau kita masuk ke Harvard University ada patung John Harvard itu ya, ada statue di situ. Katanya kalau kita foto di situ nanti bisa masuk ke Harvard. I guess it's true. Berapa tahun kemudian akhirnya punya kesempatan balik untuk kuliah di sana, tapi ambil eksekutif kelas aja sih. Itu berarti short course gitu ya? Yes, it's a short course. Ketemu siapa aja tuh situ? Aduh banyak banget orang karena ternyata satu kelas itu terdiri dari, kelasku tuh hampir 16 negara. So you can imagine Semuanya public multi-nationality. servant? Mostly public servants. Jadi ada yang mungkin dia adalah staf ahli, lalu juga ada yang banyak yang kerja di UN gitu ya. Ada juga yang dia mantan MP dan lain sebagainya. Jadi berbagai usia, berbagai latar belakang pekerjaan, dan paling penting multinational kan, jadi dari berbagai macam negara. Jadi aku senang banget bisa belajar macam-macam hal, dan juga paling penting memperkenalkan Indonesia ada di situ juga. Hi, I'm from Indonesia gitu. Oke, aku mau perkenalin kamu dulu nih. Oke, boleh. Orang Cokro ya, teman-teman pemirsa Cokro. Jadi Putri ini memang dari S1-nya juga udah pinter karena lolos ITB ya. Lulus dari ITB juga. Dari ITB sempat ngambil S2 di Australia. Ya, di ANU, Australian Yes. National University. Dan kemarin gegap gempita pemilu legislatif, Putri juga jadi salah satu suara terbanyak di Dapil Alhamdulillah. Lampung 1, berhasil jadi anggota DPR terpilih ya. Nah itu perjuangannya gimana tuh? Kan kamu ibu dengan 2 anak dan single parents kan? Benar. Gimana tuh ngebagi waktu bolak-balik Lampung bisa sampai menang suara Luar salah satu yang biasa. terbanyak? Itu pengalaman yang benar-benar baru, tapi juga sangat menyenangkan, dan juga banyak belajar lah aku dari situ. Jadi aku memang diajarkan melihat langsung gitu ya, kalau kita mau menjadi, kan namanya aja wakil rakyat, ya kan? Berarti kan tugasnya mewakili apa yang menjadi aspirasi rakyat kan gitu. Ya berarti harus dekat dengan rakyat dong. Itu dulu nomor 1. Kamu benar-benar turun belusukan? Yes, I am. Dengan gaya, kamu kan keren banget. PAN itu kan bertabur bintang ya, partai artis Gitu ya? nasional. Oh, gitu. And you look like one gitu. Kamu dengan gaya kamu gini, kamu nggak apa-apa tuh Nggak belusukan? apa-apa sih, aku seneng Dipeluk-peluk, sih. dicium-cium nggak? sama ibu-ibu? Iya, dipeluk, You're okay dicium. with that? Yes, of course, I'm happy gitu. Nggak Aku takut senang. hitam? Enggak sih, udahlah, udah pasrah kayaknya gitu. Karena senengnya tuh mengalahkan yang lain-lainnya. Jadi aku bisa pagi itu acara tuh bisa sampai minimal 10 lokasi.
Itu minimal, maksimal bisa sampai 30 lokasi dalam satu hari. Karena kebetulan di dapil aku Lampung 1 itu memang banyak wilayahnya yang masih di pegunungan, masih banyak di pelosok. Jadi kalau misalnya pun mau dikumpulin di satu lokasi yang di perkotaan tuh kan kasihan, pasti kan butuh transport mereka. Belum tentu semuanya punya motor gitu kan. Belum tentu semuanya juga punya akses untuk bisa ke tempat itu. Jadi udahlah mereka di sana aja, aku yang datang. Anak nggak protes? Sebelum aku masuk ke politik gitu ya, mereka sebenarnya udah tahu kalau maminya ini nggak bisa diem gitu kan. Jadi biasanya emang ya ada aja lah kerjaannya macam-macam gitu. Dan sebelum masuk politik kan memang aku juga backgroundnya udah bisnis, udah 11 tahunan gitu. Aku memang. Kamu punya sekolah kan untuk anak berkebutuhan khusus? Iya, aku punya sekolah juga salah satunya. Dan jadi anak-anak sebenarnya udah tahu kalau aku tuh memang suka kerja. Tapi sebelum masuk ke politik, aku manggil mereka berdua gitu, dan aku kasih tahu bahwa yang aku lakuin ini seperti ini loh, konsekuensinya begini. Salah satu konsekuensinya pasti adalah waktu. Jadi mungkin kuantitas waktunya pasti akan berkurang. Tapi bukan berarti kualitinya kan berkurang gitu. Jadi boleh atau enggak, aku tanya dulu ke mereka. Tapi kalau misalnya mami masuk politik, nanti insya Allah bisa terpilih, ini loh dampak yang bisa dilakukan. Insya Allah bisa berbuat lebih banyak, menolong orang lebih banyak. And then kedua anak aku alhamdulillah dukung, support. Jadi kalau misalnya aku ke Lampung, mereka juga udah tahu, toh yang aku lakuin juga kan kerja, bukan main-main gitu. Aku ngeliat kamu tuh sebagai perempuan tough, tegar gitu ya. Aku pengen tahu deh, kamu kan tadi bilang ini pertama kali loh aku podcast. Dan dulu ketika kamu menikah, itu kayak pernikahan dua trah politik besar. Dulu kan mantan suami adalah anak dari Amin Rais ya, sama-sama di PAN. Kalau mau sharing di sini, ada nggak alasan itu yang bikin kamu nggak pernah mau ke podcast? Maksudnya takut orang kayak ngulik-ngulik soal rumah tangga kamu gitu. Jujur ya, enggak sih kalau itu. Tapi mungkin lebih kepada belum ada waktu dan kesempatan yang pas mungkin ya. Dan ada satu alasan kalau aku nggak mau, mungkin stigmanya politisi itu kan katanya banyak ngomong, kerjanya dikit gitu ya. Jadi mungkin aku lebih pingin menunjukkan kerja aku dulu. Let my action do the talking gitu loh. Jadi lebih bagus aku nanti apa yang aku udah perbuat, apa yang aku udah lakuin, ya nanti masyarakat bisa menilai dari situ. Jadi gak mau terlalu banyak ngomong, gak mau terlalu banyak janji. Mungkin itu sih alasannya. Salah satu yang tadi kamu cerita ke aku ya sebelum kita mulai taping podcast ini, kamu bilang kamu pingin menyuarakan tentang perempuan. Perempuan itu bisa mandiri, bisa bangkit. Ya kalau ada masalah tetap harus bangkit. Nah aku pengen tahu deh, kemarin tuh waktu kamu divorce, ketika kamu berpisah dengan suami, itu kan rame banget tuh media. Dan ya ada omongan-omongan kalau ya suami melakukan tindak kekerasan kepada ART, waktu itu bilang ART ya. Apakah juga ada KDRT ke Putri? Ya mungkin gak usah dijawab ya, gak usah dijawab. Cuman message apa yang Putri pingin sampaikan ke perempuan-perempuan lain? Saya tahu Cokro yang nonton kebanyakan mungkin laki-laki, tapi saya yakin pasti ada juga perempuan. Atau mungkin message juga untuk laki-laki ketika mereka udah berumah tangga, message apa yang ingin kamu sampaikan ke mereka? Mungkin untuk teman-teman mungkin yang nonton sesama perempuan gitu ya, ya despite apapun itu gitu ya, aku sih pinginnya kita tuh sebagai perempuan itu selalu mengupgrade diri kita sendiri gitu loh. Jadi harus cinta sama diri kita sendiri. Salah satu bentuk dari love ourselves tuh menurut aku adalah mengupgrade diri, baik dengan ilmu atau melakukan hal-hal yang kita suka. Zaman sekarang itu kan banyak banget yang kita bisa lakuin. Even kalau misalnya kita juga ibu rumah tangga, tetap aja masih bisa dari rumah, kita bisa bisnis online kah, melakukan apapun yang kita suka gitu loh. Jadi terus menerus mengupgrade diri sendiri, karena menurut aku itu adalah salah satu untuk kita membuktikan value kita gitu. Kalau kita punya nilai, kita punya value, otomatis nanti kepercayaan diri kita akan meningkat. Nggak cuman itu, kita juga punya rasa kesadaran untuk apa ya, ya mencintai diri kita sendiri gitu. Kalau kita udah mencintai diri kita sendiri, nanti kita akan menjadi apa ya, mungkin ya figur
perempuan yang lebih kuat gitu ya, yang lebih tough, yang lebih strong, tapi juga tidak menghilangkan sisi perempuan. Kan perempuan itu memang diciptakan Tuhan menjadi makhluk yang lemah lembut, ya kan, lemah lembut, penuh kasih sayang. Makanya kita juga yang melahirkan, membesarkan anak-anak kita. Jadi itu juga jangan sampai hilang gitu. Tapi bisa jadi bisa ada dua sisi lah menurut aku perempuan itu. Perempuan itu adalah orang yang sangat lembut hatinya, lembut perangainya, tapi bisa juga menjadi sosok yang sangat kuat. Mungkin kayak gitu kali ya. Aku amazed sih kamu bisa cerita ini dengan gampang gitu. Padahal kan waktu berpisah terus membesarkan 2 anak itu pasti nggak mudah ya. Sekarang hubungan dengan keluarga Pak Amin dan mantan suami gimana? Alhamdulillah baik-baik aja. Kontekan masih. Ini besok juga masih janjian mau main tenis bareng gitu. Bahkan sama istri yang baru ya? Kebetulan mantan suami aku, bapaknya anak-anak udah menikah lagi. Alhamdulillah hubungannya baik. Kami sama istri yang baru juga aku kenal deket gitu ya. Dan juga menurut aku some relationship itu mungkin ada yang lebih baik bersahabat, berteman seperti sekarang. Kan berpisah itu bukan berarti harus musuhan. Ya kan, berpisah itu kan bisa jadi nanti bersaudara, berteman lagi. Dan kami melakukan ini yang jelas untuk anak-anak. Karena menurut aku gak fair kalau bapak ibunya yang berantem, yang punya masalah, terus nanti memutuskan untuk berpisah, terus yang menanggung akibatnya tuh anak-anak. Gitu, mereka kan nggak tahu apa-apa, mereka juga nggak memilih bisa berada dalam situasi ini gitu. Jadi kita sebagai orang tuanya harus bisa lebih dewasa, menekan egonya masing-masing. Ya biasalah namanya rumah tangga, namanya terus jadi berpisah pasti kan ada ego masing-masing gitu ya. Waktu itu seribet apa sih? Karena kan dua-duanya ini petinggi PAN pada saat itu ya. Dua-duanya petinggi PAN. Your dad dengan mertua itu juga sama-sama petinggi PAN. Ketika memutuskan akhirnya pisah gitu ya, udah rumah tangganya nggak bisa diselamatkan lagi gitu. Dan sampai prosesnya sekarang masih berteman. bisa berteman, masih kamu bisa sampai jauh-jauh masih nyamperin keluarga mertua. Iya, kemarin lebaran juga prosesnya aku gimana tuh? Kebetulan lebaran masih silaturahmi juga ke Pak Amin dan Bu Amin, alhamdulillah baik. Sebenarnya banyak juga sih yang nanya atau yang mungkin komen ya, ini namanya pernikahan politik gitu kan. Terus Waktu itu memang orang semua menduganya gitu. Iya, karena alasan politik, padahal enggak sama sekali. Jadi kamu memang cinta waktu married itu, ngelihat dia di awal cinta, emang jatuh cinta? Iya, ya namanya orang menikah kan pasti ada rasa-rasanya lah, nggak mungkin enggak kan. Tapi memang dari awal dijodohkan atau gimana? Sebenarnya dijodohin sih enggak, tapi kalau kenalnya karena mungkin sama-sama di PAN iya gitu ya. Tapi ya itu kita berproses lah, tapi sama sekali tidak ada alasannya, nggak ada hubungannya juga dengan politik. Karena pada waktu itu juga aku kan belum nyalon DPR, aku stay at home mom gitu ya, aku cuma ibu rumah tangga aja tapi sambil bisnis kayak gitu. Terus apa tadi pertanyaan perjalanannya? Iya, gimana tuh kan pasti nggak mudah lah ya Pak Zul gitu kan, harus memanggil mantan suami ketika ada masalah di antara kalian berdua. Apalagi kan ini dua-duanya juga punya hubungan politik yang tingkat tinggi lah gitu. Iya, jadi ya aku rasa semua pasangan yang memutuskan untuk berpisah tuh pasti udah betul-betul memikirkan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa gitu ya. Keputusan yang sama sekali gak mudah. Buat aku juga, aku nih menikah nih gak sebentar loh Sheryl, 10 tahun hampir 11 tahun gitu. Jadi udah pasti banyak yang dipikirkan, alasan-alasannya udah ditimbang-timbang gitu ya. Dan memilih untuk berpisah itu adalah keputusan yang terbaik. Walaupun buruk, tapi itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Jadi saat memutuskan itu, alhamdulillah kami berdua bisa sama-sama dewasa, melewati prosesnya dengan baik. Terus juga sebisa mungkin jangan sampai urusan pribadi itu kan menjadi konsumsi publik. Karena kalau udah menjadi konsumsi publik itu nanti ada pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang enggak. Akhirnya nanti bisa jadi ribut malah berdua. Dari yang tadinya baik-baik aja malah jadi ribut, gitu kan. Terus ya udah memanage, berproses waktu demi waktu. Ya alhamdulillah sekarang akhirnya bisa hubungannya baik. Mudah-mudahan juga bisa menjadi bisa menjadi contoh gitu ya. Karena yang aku lakuin ini kan juga bukan perkara yang mudah. Dan tadi kan dibilang katanya public figure ya, walaupun mungkin aku gak merasa seperti itu gitu. Tapi aku mudah-mudahan bisa memberikan contoh yang baik bahwa kalau berpisah itu gak mesti musuhan, gak mesti berantem, dan harus menekan ego masing-masing demi anak-anak. Mungkin itu kan berpisahnya 2021 ya? Iya, 2021. Berarti setelah 3 tahun akhirnya mau muncul di podcast dan juga Cheryl Tansil untuk sharing. Ya ini moga-moga jadi ada pelajaran buat kita bahwa pisah itu gak harus berantem, malah sekarang hubungannya jadi lebih baik ya. Hubungannya jadi anak baik. Juga secara psikologis bagus gitu ya. Jadi tetap punya figur bapak juga, bisa tetap punya figur ibu juga, kakek neneknya juga masih utuh dua-duanya gitu.
Alhamdulillah. Nah ini yang sering kepoin Instagramnya Putri akhirnya terjawab di sini. Nah satu lagi nih yang banyak banget yang nanya, kalau namanya aja Putri Zulhas gitu ya, belakangnya ada nama ayah. Kamu ketika masuk politik itu kan dulu awalnya hanya sebagai istri dari seorang anggota DPR, karena waktu itu mantan suami anggota DPR. Tapi sekarang kamu betul-betul maju sebagai pribadi kamu sendiri di politik praktis. Tapi kebetulan ini satu partai dengan ayah. Kamu ngerasa nggak ada tantangan besar bahwa kayak ada beban, gue ngapa-ngapain aja pasti dipikir ini berkat bokap gue gitu. Privilege Merasakan itu gitu nggak? ya. Iya banyak sih yang berkomentar gitu ya. Lu kan bisa jadi DPR, bisa terpilih kan karena anaknya Atau Pak mungkin nggak Zulhas. komen, tapi you just feel it kan? I just feel it gitu. Misalnya dari tatapannya atau dari mana gitu, ada kayak kan karena pasti punya privilege gitu ya. Well, yang aku mau sampaikan adalah aku nggak pernah mendinai bahwa aku punya privilege. Bohong kalau enggak. Of course I have privilege gitu kan. Tapi menurut aku gimana kita memanfaatkan privilege itu? Ya, toh walaupun punya privilege aku juga bekerja keras. Kalian bisa lihat di sosial media aku mungkin atau di mana, buktinya kalau aku betul-betul memang turun, and aku tuh turun tuh 1,5 tahun, Sheryl. Jadi bukan waktu yang singkat juga untuk benar-benar menyapa langsung, berkenalan dengan masyarakat, terus mendengarkan gitu ya, terus baru nanti meramu kira-kira apa yang bisa aku lakukan di DPR kan gitu. Dan hasilnya nyata ya, yang pilih kan rakyat. Iya. Cuman beda Exactly. berapa 30 suara ya dengan yang suara terbanyak ya? Iya, exactly. Jadi DPR itu kan juga yang memilih kan rakyat gitu loh, bukan yang memilih tuh bukannya partai. Jadi kalau memang aku ini diberikan amanah, itu adalah amanah dari rakyat yang mesti aku benar-benar perjuangkan sepenuh hati gitu. Jadi tadi kembali lagi, privilege itu of course ada privilege, tapi privilege untuk melihat ayah aku Zulkifli Hasan sebagai seorang politisi itu aku rasa benar-benar nggak ternilai harganya. Bisa melihat beliau langsung, belajar langsung dengan beliau gimana sih politik praktis, gimana sih mengelola sebuah partai, gimana menjadi anggota dewan, gimana sekarang posisinya beliau di kementerian menjadi seorang menteri itu seperti apa. Sering itu meeting, papa ngumpulin anak-anak kan ada Iya. 4 saudara kan. Sering nggak meeting terus di-share gitu insight-insight Kebetulan tentang politik? keluarga aku tuh alhamdulillah keluarga yang sangat-sangat demokratis gitu ya. Jadi kalau misalnya kita weekend tuh udah pasti spending time indah gitu, kita dinner bareng atau ngumpul tuh udah wajib family time. Ya di meja itulah macam-macam yang terjadi dan diskusinya juga macam-macam. Panjang ya diskusinya. Panjang diskusinya ya. Tapi lucunya kan dari Lucu. kamu kan 4 saudara, 2 perempuan, 2 laki-laki. Justru 2 perempuan ini yang terjun ke Exactly. politik, yang 2 ke bisnis biasa ya. Yang 2 adik-adik aku nih, satu bisnis, satunya arsitek, dan mereka kayak nggak mau on the spotlight lah. Padahal gitu udah pernah ya. tawarin sama bapak, sama papa. Nggak ada yang ditawarin sih. Oh jadi kamu dan Zita juga nggak Enggak, ditawarin? aku sama Zita nggak ada yang ditawarin. Emang keinginan kita pribadi gitu. Nah, alhamdulillahnya aku punya ayah yang benar-benar menurut aku progresif, suportif juga, karena anaknya ini 2 perempuan gitu kan. Tapi beliau memberikan ruang, memberikan kesempatan untuk kita juga bisa berkarir di politik praktis gitu, yang mungkin didominasi oleh laki-laki gitu kan. Jadi dia lumayan progresif, memberikan juga ya silahkan kalau memang kamu mau begini, konsekuensinya seperti ini. Dan kalau kamu mau terjun ke politik, ingat politik itu adalah pengabdian. Itu adalah pesannya beliau dari dulu. Politik itu jalur pengabdian. Jangan berpikir politik itu mau cari duit. Jangan berpikir itu politik itu enak-enakan. Hilangkan itu dulu. Kalau mau untuk mengabdi, Dan harus siap dibully kan? harus siap Kan dibully. papa sendiri berapa kali tuh Pasti. di bulan-bulanan di sosmed? Pasti nggak cuma siap dibully, tapi juga harus selesai sama diri sendiri. Itu yang menjadi pesannya beliau. Makanya memang aku kemarin tuh 10-11 tahun kan bisnis dulu, karena aku mau settle dulu, mau selesai sama diri sendiri dulu. Jadi pas aku terjun ke politik, ya aku juga udah punya cukup banyak bekal lah. Iya. Gitu. Tapi kamu nggak takut tuh? Kan dulu sempet ngeliat dong gimana Harrison Ford marah-marah di waktu kantor Menhut. papa gitu kan, ketika Rame papa tuh. menteri kehutanan. Itu rame. Terus kamu juga pernah kena kan di TikTok tuh, Iya, lagi iya, nemenin papa, cuma ngecek handphone aja dibilangnya Iya. kamu nggak present untuk rakyat gitu. Nah itu nggak takut tuh, apalagi kan kamu perempuan gitu. Iya. Kayaknya kalau dibully atau di komen-komen yang negatif tuh udah hari-hari dia Sheryl gitu. Tapi kalau aku gini, kita kan punya tangan cuma 2. Iya. Gak mungkin nutup mulut semua orang gitu kan. Kan semua orang itu berhak untuk punya opininya masing-masing gitu. Ya mungkin juga karena gak kenal kali sama aku. Kan katanya kalau tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi mungkin karena gak kenal, berasumsi macam-macam, ya silahkan aja. Tadi yang aku bilang itu, ya let my work do the Udah thing. pernah nggak kamu mengalami bully online Sering selama
running 1,5 Sering. tahun ini? Lumayan. Misalnya yang paling berat, yang paling aduh Beberapa bikin kamu kali. kepikiran. Pernah tuh yang waktu itu waktu pertama kali turun itu yang minyak goreng deh kayaknya. Waktu itu minyak goreng sempat langka kan. Iya. Terus aku waktu itu berinisiatif dan kalau nggak salah membeli minyak goreng itu harus menebus dengan KTP gitu ya. Iya. Nah aku inisiatif gitu. Jadi konstituen-konstituen yang ada di Lampung KTP-nya aku kumpulin. Nah itu nanti untuk beli minyak gorengnya gitu. Tapi aku yang bayarin. Ini dana pribadi ya, Iya. bukan dana partai, bukan dana apapun gitu. Dana pribadi memang aku pingin berbuat aja untuk masyarakat gitu. Tapi mungkin karena di situ ada dipikirnya ada konflik of interest karena waktu itu ayah aku baru aja menjabat jadi Menteri Perdagangan kan. Iya. Gitu dipikirnya nih jalur khusus atau apa segala macam Padahal nggak dapat sama minyak sekali. gorengnya dari mana? Kan lagi langka. Memang ada sebetulnya langka tapi tersedia, hanya memang ada syarat administrasinya itu gitu. Jadi harus pakai KTP dan lain sebagainya gitu. Nah pas itu dibuka aku cari dan itu nggak di satu pool kan di berbagai macam. Memang aku dan itu bukan buat aku juga gitu loh. Itu memang aku untuk kembalikan ke masyarakat konstituen-konstituen yang ada di Lampung kayak gitu. Iya, tapi nggak kapok habis itu ya. Iya, Karena kan dan habis itu kan masih reaksinya melakukan. ya aku dari situ aku belajar bahwa mungkin kita bener pun dibilangnya salah. Iya. Apalagi kalau kita salah gitu kan. Ya itu konsekuensi dari pekerjaan, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Tapi aku yakin rakyat Indonesia juga pintar-pintar. Mereka juga smart netizen. Nanti juga kalau misalnya mau lihat track record aku dan apa, silahkan, I'm open, ada semuanya. Kalau misalnya mau di Google gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti kinerja aku yang bisa membuktikan. Hopefully. Iya. Aku tadi kan cerita saat ini tingkat keterpilihan di DPR hanya 20% kalau nggak salah perempuan. 19,48% Iya, lebih bahkan nggak tepatnya. nyampe 20. Iya. Berarti aku bilang Putri, you have to come to my podcast. Supaya orang kenal nih ada Putri yang bisa kita kepoin di sosmednya gitu. Tapi jangan salah, PAN itu menjadi partai yang kalau correct me if I'm wrong, tapi di pemilu kemarin kami itu mengusung caleg perempuan terbanyak loh, 37%. Dari situ yang terpilih gimana? Iya. Berapa persen dari total? Ya yang terpilih itu memang nggak sampai 20%, tapi at least kami berani gitu ya untuk memberikan peluang kepada para caleg-caleg perempuan. Bahkan banyak sekali caleg perempuan yang diberikan nomor urut 1. Karena itu komitmennya ketua umum juga gitu. Jadi diberikan blue carpet pokoknya. Ayo perempuan yang mau maju silahkan masuk ke PAN. Dan kami juga punya organisasi otonom yang aku kebetulan juga wakil ketua umum di PUAN, Perempuan Amanat Nasional. Jadi itu memang wadah politik untuk para perempuan yang nggak ngerti politik, yang mau masuk tapi bingung bagaimana caranya. Nah itu nanti diajarin di situ. Dan ini kalau nggak salah udah sampai di semua provinsi kan ya adanya Hampir di PUAN semua ya? provinsi, sudah 28 provinsi yang kami bentuk kepengurusannya dari mulai wilayah, daerah sampai dengan kecamatan, anggotanya perempuan semua. Amazing. Aku pernah tuh ke acara halal bihalal yang waktu itu kan ngundang semua perwakilan partai ya. Nah, karena kamu tadi udah nyenggol-nyenggol PAN nih. Aku pengen tahu deh, posisi kamu sendiri di PAN selain di PUAN itu sestrategis apa? Aku Kalau saat di DPP? ini aku saat ini hanya di PUAN sebagai wakil ketua umum DPP PUAN. Karena memang concern aku tuh dari dulu kan memang perempuan. Sheryl juga bisa lihat kan bisnis aku tuh semuanya berhubungan dengan perempuan Ibu dan anak ya. Memang that's my concern, itu memang yang menjadi passion aku. Jadi ketika aku ditaruh di PUAN, aku juga merasa memang I belong there dan aku mudah-mudahan bisa banyak membantu sesama perempuan. Dan konstituen aku di Lampung itu 95% adalah emak-emak. Ibu-ibu dengan permasalahannya yang macam-macam ya. Masalah harga sembako lah, masalah baik juga masalah rumah tangga gitu ya, macam-macam. Jadi aku memang benar-benar passionate banget dan juga merasa nyaman kalau di situ. Nah ini kan belakangan wartawan banyak banget nih ngejar. Kalau aku kan PSI ya, banyak yang ngejar. Ini gimana nih ketum jadi maju nggak untuk DKI? Nah kamu juga kayak dikejar-kejar ya, karena adik kamu Sita kan juga masuk bursa tuh untuk DKI. Sekarang sudah jadi incumbent DPRD DKI ya, dan namanya masuk di bursa popularitas calon-calon anggota, calon-calon gubernur untuk DKI. Kira-kira Sita gimana? Ada bocoran nggak? Chance-nya? Belum sih, kalau itu belum ngobrol-ngobrol banyak sama Zita. Tapi yang jelas PAN memang punya kader-kader perempuan yang hebat. Salah satunya Zita Anjani, wakil ketua DPRD DKI. Yang juga adik kamu ya, adik kandung kamu. And I know she's a really great politician. Dia juga sangat passionate di bidang pendidikan. Kalau nggak salah tuh dia juga menggolkan salah satunya bantuan untuk guru-guru PAUD gitu yang nilainya juga lumayan. Kalau di Jawa Barat kita punya Teh Desi Ratnasari, ada Teh Intan Fauzi. Jadi banyak banget juga kader-kader perempuan PAN yang hebat-hebat yang mungkin kalau ditaruh di bursa pilkada juga menjadi warna tersendiri ya. Sekalian promosi aja, siapa yang kira-kira akan maju untuk pilkada
berikut tadi ini? mungkin Yang perempuan. nama-nama- Itu akan nama-nama. maju semua yang 3 tadi. Ya kita will see. Jadi boleh di-spill sekalian daerahnya supaya nanti bisa yang nonton Tadi ya bisa mungkin pilih. DKI Jawa Barat gitu ya, itu yang PAN kan kuat sekali di Jawa Barat ya. Lumayan. Salah satu kantongnya lah ya. lumayan. Iya iya. Alhamdulillah. Oke, terus next apa nih goal kamu ke depan? Kan udah punya sekolah untuk anak-anak inklusi ya, Kids Republic, juga udah punya klinik untuk perempuan, klinik kecantikan. Ada Ya. klinik untuk anak juga. Oh, klinik untuk tumbuh kembang Untuk anak tumbuh juga kembang anak. ada. Karena kebetulan anak aku yang kedua itu Zahafi, itu dia didiagnosa Asperger syndrome, Sheryl. Jadi dari situ aku biasa tuh kalau bisnis tuh pasti ada alasannya. Kayak waktu mau bikin sekolah tuh karena berdasarkan kegalauan emak-emak yang mau cari sekolah gitu ya. Terus aku merasa kayaknya kalau aku bikin nih bisa jadi something juga. Akhirnya aku bikin sewa ruko kecil-kecilan tuh, muridnya cuma 5, sepupu semua lagi. Ya kan? Terus alhamdulillah berkembang sampai sekarang. Terus yang karena anak aku nomor 2 didiagnosa, akhirnya aku juga bikin klinik tumbuh kembang anak gitu. Sekarang masih running semuanya. Jadi goals aku mungkin nanti juga ya seputaran perempuan dan anak sih. Itu yang menjadi concern aku. Masih mau bikin rumah sakit katanya kan? Ya that's one of my dream. Ya jadi pinginnya insya Allah kalau ada rezekinya, ada jalannya. Satu lagi yang belum, pingin punya rumah sakit ibu dan anak. Nanti bisa jadi pusat untuk deteksi tumbuh kembang anak, bisa jadi pusat fertilitas juga. Dan yang paling penting aku nanti mau memberikan slot khusus untuk orang-orang yang gak mampu. Karena banyak banget sekarang yang mungkin anaknya berkebutuhan khusus, kan itu butuh biaya, Iya. butuh Dan edukasi. BPJS kayaknya belum termasuk itu ya, Belum, kalau belum. untuk Itu kan makanya penyakit-penyakit special needs, iya. mental gitu belum masuk Belum ya? termasuk ya. Jadi aku pingin banget memberikan layanan khusus, kuota khusus gitu. Kalau yang gak mampu nanti kita berikan secara gratis. Mudah-mudahan. Amazing Putri, thank you banget. Nanti Sama-sama. mau ya kalau kita undang lagi di sini Pasti, ya. pasti dong, Terkait pasti. dengan legislasi. Pasti. Dan nanti semua mimpi-mimpi kamu moga-moga bisa tercapai dan kita juga Amin. bisa ngobrolin Amin. untuk tumbuh kembang anak. Amin. Thank you so much, Sheryl. Ya, Makasih. thank you Putri. Thank you. Nah itu ngobrol-ngobrolnya nanti komen di bawah ya. Dan juga jangan lupa kalau mau lihat apa aja sih yang dilakuin Putri Sulhas sehari-hari bisa langsung ke Instagramnya Putri Sulhas. Dah.